Kisah kali ini, sebuah ritual pesugihan Roro Kembang Sore Tulungagung. Menjalani ritual tak senonoh, agar kaya raya dalam waktu singkat. Ritual ini, teramat aneh dan nyeleneh. Di sini, pesugihan Roro Kembang Sore merupakan pesugihan yang beredar di wilayah Gunung Bolo, Tulungagung. Menurut banyak sumber, cerita ini terbagi ke dalam dua versi, yaitu cinta terlarang Roro Kembang Sore dengan Pangeran Lembu Peteng dan Roro Kembang Sore dengan Joko Budek. Sebagai nana jurnal berjudul Menimbang Spiritualitas dan Seksualitas, Simbolik Efisiensi dalam Praktik Pesugihan Kembang Sore di Tulungagung, karya Nadia Afdoli dan Ganesha Harimurti. Disebut bahwa tujuan ritual pesugihan oleh para ziarah sebagai jalan penghubung untuk mencapai keinginan terutama kekayaan. Pada dasarnya kisah cinta tak sampai yang dialami Roro Kembang Sore terhadap Pangeran Lumbu Peteng, Adipati Kalang, dan Joko Budek merupakan penyebab utama yang menjadikan makam Roro Kembang Sore menjadi lokasi keramat. Kemudian berkembang ritual pesugihan Roro Kembang Sore dan cukup identik dengan ritual zina yang dilakukan orang-orang yang mencari kekayaan. Bagaimana tidak, di dalam salah satu syarat pengadaan ritual ini, yakni tidak adanya rasa berdosa. Mengamati mereka lebih mendalam, rupanya ritual diawali dengan para perempuan penjajah tubuh berdatangan dengan sendirinya. Kemudian setelah melakukan ritual ini, seseorang akan merasa percaya diri untuk memperoleh kekayaan. Lain hal daripada itu, syarat lain yang harus dilakukan pelaku pesugihan adalah menyembelih kambing di makam Roro Kembang Sore pada hari Jumat Pon. Menurut keyakinan para peritual, syarat ini dimaknai sebagai bentuk upeti yang membawa kepatuhan terhadap Roro Kembang Sore. Tak selesai di situ saja, bahwa praktek mencari pesugihan melalui ritual seks bebas merupakan salah satu faktor yang meningkatkan prevalensi penyakit di antara mereka, khususnya di wilayah Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Acap kali dengan kedok tradisi, praktik ini dipertahankan tanpa pengawasan yang tepat dari lembaga pemerintahan. Kemudian daripada itu, untuk mengkaji permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada pemetaan asal-usul dan persebaran mitos seks bebas dalam ritual pesugihan, khususnya di pemakaman Nyi Roro Kembang Sore, Tulungagung. Sekalipun belum setenar tempat wisata lain, semisal Gunung Kemukus dan Gunung Kawi, serta tempat pemakaman lainnya sebagai tempat keramat untuk mencari peruntungan dan pesugihan, makam Nyi Roro Kembang Sore juga banyak dikunjungi pencari berkah, terutama di akhir pekan. Sebagaimana informasi yang diberikan juru kunci, pencari berkah tidak hanya berasal dari daerah Tulungagung dan Jawa Timur, tetapi juga dari luar Jawa. Motif para pencari berkah juga sangat beragam. Pada sebuah wawancara dengan juru kunci makam, dia percaya bahwa Nyi Roro Kembang Sore hanya akan membantu para pencari untuk mencapai tujuan yang positif. Bukan tanpa maksud, tujuan negatif seperti merugikan orang lain atau merusak bisnis orang lain tidak akan dikabulkan. Bahkan makam Roro Kembang Sore di Tulungagung, Jawa Timur ini menjadi salah satu tempat pesugihan yang dipadati peziarah terutama pada hari Sabtu di malam hari, di antaranya adalah pekerja seks. Hal demikian ini benar sesuai dengan salah satu ritual yang harus dilakukan oleh para pencari pesugihan, yaitu secara tidak langsung meminta para pencari untuk berhubungan badan dengan orang lain, yaitu selain pasangan sahnya. Ritual itu diyakini dapat memberikan pesugihan berupa kekayaan, harta benda, atau keuntungan tak berwujud bagi para pencari pesugihan. Praktik amoral ini tidak aman ini sangat memprihatinkan, karena dapat memperparah situasi penyakit berbahaya dan penyakit menular lainnya di Kabupaten Tulungagung. Selain itu, pertukaran pasangan yang begitu banyak antara pencari pesugihan dan pekerja malam juga mengancam kesehatan penduduk kabupaten ini. Namun sangat disayangkan, ancaman kesehatan tersebut dan kesehatan kelamin masyarakat sekitar lokasi ini belum menjadi perhatian aparatur Dinas Kesehatan Tulungagung maupun pemerintah daerah. Situasi ini, khususnya, lebih menantang karena terkait dengan ritual dan tradisi.
Ritual semacam itu dikatakan tidak dapat diubah atau tidak mungkin diubah karena perubahan apapun akan mengurangi kemanjurannya. Mitos ritual pesugihan di makam Nyi Roro Kembang Sore ternyata memiliki narasi budaya yang berbeda-beda tergantung sistem kepercayaan setempat. Mitos ini bermula dari upaya mengingat sosok Roro Kembang Sore yang terkenal di luar Tulungagung. Akhirnya, setiap daerah yang mengenal sosok perempuan ini pasti akan melahirkan mitos ritual pesugihannya masing-masing. Namun demikian, ada satu hal yang sama dalam narasi budaya tersebut, yaitu kesucian sosok Roro Kembang Sore. Orang-orang mengunjungi makam Roro Kembang Sore karena berbagai alasan, seperti halnya mitos pada umumnya. Salah satu alasan yang selalu dibantah adalah ritual aneh bebas dilakukan setelah kunjungan. Penolakan tersebut tampaknya berbahaya terutama bagi perempuan, karena penyakit menular yang rentan dialami perempuan tidak diakui oleh pemerintah daerah atau masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan perempuan masih berada di pinggiran masyarakat. Perempuan berisiko terkena penyakit menular tetapi kesehatan mereka tidak pernah dianggap sebagai masalah serius. Hal ini menegaskan absennya suara perempuan dalam dunia patriarki ini.